Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu, wabil khusus yang sama-sama sangat kita hormati, yaitu Bapak Lurah kita, Bapak Lurah Khairul Anwar SSTP MSI. Betul ya? Alhamdulillah, saya lagi apalin dari tadi itu ya. Kemudian juga yang sama-sama kita hormati Ibu Sekel dan juga guru kita yang kita hormati Bapak Al-Ustadz Asisuddin Yakub dan para bapak-bapak yang lain. Saya belum kenal, takut saya salah. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, jamaah pengajian Ramadan Kelurahan Bahagia, yang insya Allah kita semua selalu dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore hari ini saya berterima kasih bisa silaturahmi kepada bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus Bapak Lurah. Jarang-jarang ketemu, dan alhamdulillah hari ini tadi saya berikan kenang-kenangan dari saya berupa buku. Ini buku saya yang kedua sudah terbit, dan insya Allah akan terbit buku berikutnya. Ini kenang-kenangan dari saya buat Pak Lurah. Pas dibaca sinopsisnya, kata beliau, udah ini aja sampaikan katanya gitu. Ini saya kasih hadir dulu buat Pak Lurah. Ya. Yang mana nih kameranya? Ada yang miring. Udah. Oke. Makasih. Makasih Pak Lurah. Yep. Bapak Ibu sekalian, itu buku judulnya Hamba yang Beruntung di Dunia dan di Akhirat. Kita semua tentunya pengen beruntung nggak? Maka kata Asy-Syaikh Al-Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan bahwa kita ini hidup seperti seorang pedagang. Jadi kalau kita dagang, ada nggak pedagang di sini? Ya, kalau kita dagang, yang terfikir di kepala kita apa itu Pak? Pertama modal dulu balik. Ya, modal dulu balik. Kemudian modal udah balik, baru cari apa? Keuntungan sebanyak-banyaknya. Itu hidup kita begitu loh. Ya, makanya kata Syekh Imam Ghazali, apa itu modal? Modal itu adalah al-faraidu, mengerjakan yang wajib-wajib. Jadi kalau kita ibadah ngerjain yang wajib-wajib, sholat yang wajib 5 waktu, puasa yang wajib Ramadan, zakat, sedekah, infak yang wajib di mana? Zakat. Kalau ada orang yang ibadahnya hanya melakukan yang wajib, ibarat pedagang baru pulang apa? Modal. Belum ada untungnya belum? Ya. Banyak nggak orang ibadah yang wajib doang? Sholat 5 waktu aja, qobliyah kagak, ba'diyah kagak, ya. Sholat malam kagak, duha juga apa? Kagak. Yang penting gue yang wajib gue nggak tinggal, begitu Pak ya. Jadi kalau konsepnya pedagang, pulang modal kira-kira rugi apa untung? Rugi. Nah, ibu dagang risol modalnya 500.000,
Dari jam 6 udah mulung-mulung ya. Kemudian digoreng, pas malam dihitung tuh duitnya dapat 500.000 lagi. Modalnya 500.000, pas pulang malam dihitung 500.000. Untung apa rugi? Nah, artinya apa? Kalau ada orang ibadah hanya yang fardu saja termasuk rugi. Karena belum tentu yang fardu itu nggak ada cacatnya. Kan bisa orang ketika takbir Allahu Akbar, tadi kunci motor yang hilang ketemu, ingat ketika apa tuh? Takbir, ya nggak? Nyari barang-barang nggak ketemu-temu, pas dia takbir ingat. Itu kan sholatnya berarti ada yang kurang. Kalau dia kurang, maka dia akan disempurnakan, akan ditambal sama yang sunnah. Maka kalau sunnahnya tidak dikerjakan, dari mana nambelnya? Nggak ada yang buat dia nambel. Makanya kalau orang ibadahnya puasa Ramadan doang, Senin Kemis kagak, Syawal kagak, Arafah kagak umpamanya ya, maka dia baru pulang apa tuh? Modal. Rugi enggak? Rugi. Karena belum tentu puasa yang kita lakukan nih dari pagi sampai maghrib ada cacatnya enggak? Kita pagi-pagi nih dari habis subuh udah kita tahan-tahan nih, enggak ketemu orang, enggak megang HP, kagak kongkok, kagak ngerumpi. Pas ketemu di sini nih 30 menit lagi mau apa? Azan, oplak banget ngomongin orang. Nah, kan apa tuh? Puasanya jadi apa tuh? Jadi cacat. Ya, jadi berkurang. Maka nanti kekurangan-kekurangan itu akan ditambal dengan apa? Yang sunnah-sunnah. Makanya kata Imam Ghazali, kerjakan yang sunnah. Karena yang sunnah itu adalah keuntungan. Semakin banyak yang sunnah kita lakukan, maka semakin banyak kita punya keuntungan. Ya, sama kayak Bapak sholat. Yang wajib sholat baca apa? Fatihah. Baca surah hukumnya apa? Sunnah. Surahnya panjang, sama surahnya yang kulhu aja banyakan mana? Banyakan yang panjang. Karena semakin panjang ayat-ayat yang dibaca ketika kita sholat setelah Fatihah, maka semakin besar kita punya keuntungan. Nah, jadi begitu besok. Kalau ibadah, lihat kita ini lagi dagang. Yang wajib jangan ditinggal, yang sunnah juga jangan tinggal, karena dia akan menambah. Nah, di dalam buku ini salah satunya, ini ada 20 tema dalam buku ini. Satu tema, ada 3 orang yang tidak pernah rugi. Ada pekerjaan, 3 orang ini yang mengerjakan pekerjaan ini tidak pernah rugi, pasti untung. Ya, ada nggak? Kita kalau dagang kan pasti ada ruginya ya. Tapi ini ada pekerjaan yang kata Allah tidak akan pernah rugi, pasti untung. Apa itu? Dalam surah Fatir ayat 29. Nah, ibu-ibu boleh catat tuh. Surah Fatir ayat 29. Siapa pekerjaan yang tidak pernah rugi dan pasti untung? Yang pertama, innalladzina yatluna kitaballah. Pekerjaan yang pasti untung, kata Allah, adalah orang yang selalu membaca Al-Quran. Nah, di bulan Ramadan ini, apalagi malam ini, malam nuzulul Quran ya. Kira-kira Quran yang Allah turunkan itu sampai hari ini sudah berapa kali khatam? Ya, karena orang baca Quran itu, Pak, Bu, adalah pekerjaan yang tidak ada ruginya. Pekerjaan yang pasti untung, pasti itu, Pak. Apa buktinya? Pertama, Iqra'u al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Yang bilang nih Nabi, kamu baca Al-Quran, baca, karena Al-Quran itu akan datang kepada orang yang membacanya sebagai syafaat, sebagai penolong. Jadi kalau nanti kita di alam akhirat pengen ditolong, Pak ya, dapat syafaat, maka baca itu Al-Quran. Bukan suruh hafal, suruh baca. Maka redaksinya Iqra'u, baca doang. Ya. Yang kedua, orang yang membaca Al-Quran adalah pekerjaan yang paling utama.
Gimana kata Nabi, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Sepaling baik ibadah umatku membaca Al-Quran. Bahkan dalam riwayat lain, iqra'u Al-Quran apa? Afdalu ibadati ummati qiraatul Quran nazran, yang dipegang itu Pak, dibuka, dibaca. Ada riwayat mengatakan begitu. Jadi paling afdal itu baca Quran, diapain tuh? Dibuka Qurannya. Dan ini ibadah yang paling utama. Kenapa ibadah yang paling utama terkadang kita apain? Kita lalaikan, kita abaikan. Padahal itu pekerjaan yang pasti untung. Ya, tidak ada ruginya. Yang ketiga, bahwa kenapa baca Al-Quran pekerjaan yang pasti untung? Karena dia dihitung tuh Pak per huruf. Pahalanya per huruf. Jadi kalau Allah bilang alif lam mim, maka itu 3 huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Maka ketika orang membaca alif lam mim, dia sudah membaca 3 huruf. Di bulan lain, di luar bulan Ramadan, alifnya aja Pak, itu 10 kebaikan. Di luar bulan Ramadan, Allah balas kita baca alif doang, itu 10 kebaikan. Tetapi di bulan Ramadan, ada satu yang mengatakan 1 hurufnya 700 kebaikan. Ada yang mengatakan lagi berlipat-lipat, tidak bernilai, itu luar biasa nilainya. Makanya rugi besar. Orang udah ketemu dengan Ramadan, Quran yang diturunkan di bulan Ramadan tidak diapain? Tidak dibaca. Padahal pahala 1 hurufnya berapa tuh? Berlipat-lipat. Berlipat-lipat, nilainya udah nggak perlu pakai dihitung lagi. Luar biasa. Ya kan? Dan ini pekerjaan yang pasti untung. Tidak akan pernah rugi ketika kita lakukan. Dan membaca Al-Quran ini Bapak Ibu sekalian, tidak perlu harus duduk di tempat yang resmi. Ya, umpamanya Bapak Ibu dari rumah jalan sambil megang tasbih, sambil baca surah Al-Ikhlas. Kira-kira kalau Pak Saman dari Wates sampai kemari itu berapa ratus Al-Ikhlas yang sudah dibaca? Nah, itu dicatat tuh, 1 hurufnya berapa tadi? Sampai 700 kali lipat. Masya Allah ya, luar biasa. Jadi nggak perlu harus punya tempat khusus kayak seperti ini. Dia sambil jalan, sambil kita umpamanya ngontrol, sambil ibu-ibu sambil meteriskan dan lainnya, bisa baca Al-Quran itu. Itu 1 pekerjaan yang pasti untung. Kemudian pekerjaan yang kedua yang pasti untung dan tidak pernah rugi, kata Allah, wa aqimus sholah, masih ayat yang sama, surah Fatir 29, yaitu orang yang melakukan sholat. Jadi sholat itu adalah pekerjaan yang pasti untung, tidak pernah rugi orang yang sholat. Kenapa? 1 alasannya, sholat itu pekerjaan yang pertama kali nanti Allah tanya. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati, pertama kali yang dihisab, ditanya oleh Allah kepada hambanya adalah sholatnya. Wa in sholahat, kalau sholatnya bagus, maka dia akan anjaha wa aflaha, orang ini akan sukses dan berhasil. Jadi orang sukses itu cukup di mana tuh? Sholat. Coba ibu bapak cermati, doa apa yang dibaca ketika bapak ibu duduk di antara 2 sujud? Bu, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu komplit tuh Bu, komplit tuh. Ketika bapak ibu duduk di antara 2 sujud, itu doa yang diminta oleh kita kepada Allah. Yang pertama apa? Rabbighfirli, ya Allah ampuni saya. Siapa sih Bu kita yang tidak punya dosa? Setiap hari kita punya dosa. Dengan sholat dan kita minta istighfar kepada Allah, Allah hapus dosa kita. Maka media untuk menghapus dosa yang paling tepat di sholat. Maka ketika kita baca Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosa saya, warhamni, ya Allah sayangi saya,
Wajburni, ya Allah perbaiki saya. Siapa orang yang tidak punya kekurangan, Bu? Kita semua punya kekurangan. Tapi dengan media salat, wajburni, ya Allah perbaiki kekurangan saya. Warzuqni, ya Allah berikan saya rezeki. Warfa'ni, ya Allah angkat derajat saya. Wahdini, berikan saya ya Allah hidayahmu. Wa'afini, berikan saya sehat ya Allah. Ya, wa'afini, berikan saya sehat. Wa'fu anni, dan maafkan saya. Komplit tuh, Bu. Di dalam sholat sudah komplit doa kita tuh. Ya, pengen rezeki ada di mana? Sholat. Pengen sehat ada diangkat derajatnya pun ada di mana? Sholat. Maka jangan pernah tinggalkan itu sholat. Kalau kita pernah meninggalkan sholat, berarti kita pernah meninggalkan Allah. Kalau Allah saja udah bisa kita tinggalkan, apalagi yang lain. Padahal Allah adalah maha penentu segalanya buat kita. Kita hidup di dunia, panjang pendek umur kita, Allah yang menentukan. Kaya dan miskin, rezeki kita banyak sedikit, Allah yang menentukan. Kita senang, kita susah, bahagia, anak-anak kita soleh atau tidak soleh, Allah juga yang menentukan. Makanya maha penentu ini jangan pernah kita tinggalkan. Nah, adanya di mana tuh? Sholat. Makanya orang yang, ini ada satu hadis riwayat. Ya, ini hadisnya sahih, Pak. Sholat rawatib itu berapa belas rakaat, Pak? Bu, sholat sunat rawatib ada berapa belas rakaat? Berapa? Rawatib itu apa sih? Sholat ba'diyah dan qobliyah. Sholat ba'diyah dan qobliyah disebut rawatib. Itu ada 12 rakaat. Kata Nabi, orang yang mampu melakukan sholat sunat 12 rakaat dalam satu hari satu malam, bunyalahu baitan fil jannah. Orang itu Allah bangunkan rumah di surga. Masya Allah tuh, Pak. Jadi kita pulang kampung, ya, tugas kita nanti selesai di dunia, pulang ke akhirat kita udah punya apa tuh? Rumah. Membangun rumah di surga, kata Nabi, lakukan sholat sunat rawatib 12 rakaat. Apa aja itu? 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi qobliyah zuhur 4 rakaat. 2 rakaat ba'diyah zuhur. 2 rakaat ba'diyah maghrib. 2 rakaat ba'diyah isya. Dan 2 rakaat qobliyah subuh. Nah, itu kerjain setiap hari, berarti kita sudah bisa membangun apa tuh? Membangun rumah di surga. Masih pengen lagi? Ada satu lain. Ya, sholat sunat duha. Bapak Ibu di rumah setiap hari duhanya berapa rakaat? Ya, paling sedikit berapa? 2. Paling banyak? 12 juga. Ya, di hadis ini, Pak, orang yang bisa melakukan sholat sunat duha 12 rakaat, maka Allah bangunkan rumah di surga. Ya, makanya dipretel ini di hadis ini nih. Man shalla ad-duha rakaataini. Kalau dia sholatnya 2 rakaat setiap hari 2. Ya, lam yuktab minal ghafilin. Orang ini Allah tidak catat sebagai orang yang lalai. Selama ini kita kerja banyak lalainya ya. Nah, berarti duhanya belum apa? Belum rapi tuh. Kalau duhanya yang 2 rakaat rapi setiap hari, Allah akan hilangkan penyakit lalai di diri orang itu. Ya, tidak pernah lalai. Naik 4. Kalau orang ini salat duhanya 4 rakaat, lam yuktab apa? Kutibta minal muhsinin, kata Nabi. Orang yang duhanya 4 rakaat, maka Allah catat orang ini sebagai orang baik. Naik 6. Kalau dia duhanya 6 rakaat, kutibta minal qanitin. Orang ini dicatat sebagai orang yang ahli ibadah. Kalau dia naik 8, maka orang ini kutibta minal faizin. Orang ini dicatat oleh Allah sebagai orang yang sukses. Jadi kalau kita pengen sukses, anak-anak kita pengen sukses, keluarga kita pengen sukses,
minimal duhanya berapa? 8. Ya. Kira-kira berat apa susah tuh? Ya, ringan. Ya, kalau ingat gue pengen sukses berarti 8. Gitu ya. Naik 10. Kalau dia bisa mampu melakukan duhanya 10 rakaat, maka orang itu dicatat tidak melakukan dosa pada hari itu. Naik 12. Hasilnya sama dengan rawatib tadi. Allah bangunkan apa tuh? Rumah di surga. Udah sehari dapat 2 rumah kita tuh. Ya, sehari dapat 2 rumah. Pak Lurah gampang, tinggal gelar aja sejarah di kantor. Ya. Nanti kalau nggak ada tamu kosong 2, ada tamu terusin, ada lagi ntar 2 terusin ya. Yang penting belum johor dia masih punya apa tuh? Punya ada waktu duha, ya kan? Nah, ini kesempatan hidup kita kan cuma sekali. Hari ini kita ketemu, besok belum tentu. Ya, belum tentu hidup kita besok. Ternyata di dalam hidup kita belum pernah melakukan ibadah yang maksimal. Kalau pesan Abuya ya Al-Maghfurlah ke Haji Nur Anwar, beliau bilang apa? Sekali-kali ibadah kudu yang maksimal ambil. Sama seperti ibu-ibu kalau lagi ke mall ngajak suami, disuruh kata suami pilih baju yang mana, pasti pilih yang apa? Yang mahal sama yang apa? Bagus ya. Masa giran baju pilih yang bagus, giran ibadah pilih yang apa? Yang preket-preket ya. Udah 2 aja 2 dah gitu ya. Jadi ambil yang terbaik. Seumur hidup kita pernah ibadah melakukan ambil yang maksimal. Ya, umpamanya witir. Witir kan minimal berapa? 1. Minimal 1. Ya. Maksimal 11. Udah pernah witir 11. Nah, sekali-kali, ya kan? Sekali-kali witirnya apa tuh? 11. Tarawihnya 20, witirnya apa? 11, ya kan? Iya, subhanallah katanya. Ya kan sekali-kali, kan kagak tiap hari ya. Ya bagusnya apa? Tiap hari gitu ya. Karena apa saya bilang tadi, yang sunnah-sunnah itu fungsinya buat apa tuh? Buat nambel yang fardu kalau ada yang cacat. Nah, kalau dia nggak ada tambelannya dari mana? Nah, akhirnya yang fardunya pada bolong dah ya. Nah, para bapak dan ibu hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat itu pekerjaan yang pasti untung, ya, tidak pernah rugi. Makanya jangan pernah tinggalin. Yang fardu kita kerjain, yang sunnah apalagi di bulan Ramadan. Ya, di bulan Ramadan pahala sholatnya berlipat nilai pahalanya. Kalau di bulan lain Allah kasih 10 kali lipat, di bulan Ramadan 700 kali lipat, bahkan bisa lebih. Saya syukur-syukur di bulan Ramadan ini bisa untuk mengqadha sholat. Kita semua pasti punya utang apa? Sholat, pasti punya utang sholat. Berapa banyak sholat yang pernah kita tinggalkan? Mumpung pahalanya besar, berlipat-lipat di bulan Ramadan ini, ganti satu-satu. Sholat kodok, ya. Karena kalau kita udah mati, siapa yang mau gantiin? Sampai mau bayarin? Ngandelin anak, belum tentu anak kita membayarkan hutang sholat kita. Iya, orang kita juga punya orang tua, kita juga nggak pernah bayarin hutang sholat orang tua kita ya. Maka mumpung kita dikasih sehat dan ketemu dengan Ramadan, maka bayarlah hutang-hutang sholat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pengen di akhiratnya berhasil, beruntung ya. Yang ketiga, yang terakhir, pekerjaan yang pasti untung apa? Wa anfaqu mimma razaqnakum sirran wa alaniyah. Berinfaklah kamu baik sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Nah, ini program kelurahan luar biasa. Membangun apa? Rumah Allah. Ya. Salah satu pahala yang terus mengalir adalah man bana masjidah. Orang yang mampu membangun masjid. Itu pahalanya ngalir. Ya, pahalanya mengalir. Dan berinfak ini perintah Allah. Kalau Allah yang merintah, Bapak Ibu, satu, perintah itu penting. Lebih penting dari perintah bupati, lebih penting dari perintah presiden. Ya.
Jadi kalau perintah Allah itu penting dari segalanya. Makanya Allah suruh wa anfaqu. Yang kedua, kalau Allah yang sudah perintah, itu pahalanya besar, pahalanya spektakuler. Jadi kalau kita berbuat, melakukan apa yang Allah perintah, itu pahalanya dampaknya besar sekali. Semua ayat-ayat yang Allah suruh tuh, termasuk berinfak. Ya, besarnya apa? Kalau kita bisa menanam, tadi membangun masjid, apakah semennya, apakah pasirnya, apa aja dah yang kita mampu, pahalanya terus apa tuh? Ngalir. Walaupun yang mewakafkan itu sudah tiada. Maka boleh Bapak Ibu sekalian, besok kalau membangun Pak Lurah nih, saya nyumbang semen 10 sak, niatnya untuk almarhum orang tua saya, begitu. Jadi almarhum orang tua saya, nanti yang membayarnya itu anaknya, dia mendapatkan pahala, orang tuanya pun yang di alam kubur mendapatkan pahala. Kalau anaknya yang berwakaf itu meninggal, maka dua-duanya mendapatkan pahala. Ya, besok kalau lagi dibangun tuh, bahwa itu adalah infak, pekerjaan yang tidak pernah rugi, pasti untung. Ya. Dan Bapak Ibu sekalian, di bulan Ramadan ini ada orang berlomba-lomba untuk membayar atau mengeluarkan infak, ya. Karena infak itu Bapak Ibu sekalian adalah hablum minannas kita. Jadi orang itu nggak bisa. Dia tiap hari angkat tangan, berdoa, minta kepada Allah, minta rezeki, minta kaya, terus Allah kasih. Sementara hidupnya tidak ada hablum minannas. Itu tidak dibenarkan. Makanya kata Allah, duribat alaihi mudillatu aina masukifu illa bihabli minallah wa habli minannas. Orang itu di mana aja dia akan hina, kecuali dia itu baik hablum minallahnya dan baik juga hablum minannas. Ya, jadi berinfak itu adalah pekerjaan yang tidak pernah rugi, pasti untung. Kenapa yang jelas-jelas ini kerjaan untung, kadang-kadang kita apain? Kita abaikan. Maka perintah Allah, fastabiqul khairat, begitu. Berlomba-lomba. Karena belum tentu kita bisa mengeluarkan apa yang Allah berikan kepada kita. Dan harta, Bapak Ibu sekalian, ya, harta yang kita infakkan, harta yang kita sedekahkan, harta yang kita zakati, itu dia akan tumbuh dan berkembang. Ya, jadi jangan khawatir, jangan takut. Makanya kata zakat itu dari definisinya, satu, zakat itu artinya at-thaharah, mensucikan, membersihkan. Jadi harta yang kita punya, kita keluarin, maka kita yang dapat harta kita menjadi bersih. Umpamanya begini, zakat itu kan Bapak Ibu sekalian kewajibannya berapa persen? 2,5%. Kalau kita punya uang 10 juta, maka wajib dikeluarkan 2,5%, cuma 250.000. Kita keluarkan tuh buat yang fuqara wal masakin atau fisabilillah. Ya. Milik kita, yang punya kita berapa? 9.750.000. Banyakan yang kita keluarin apa banyakan yang kita dapat? Nah, kadang-kadang kita tuh pelit sama yang sedikit. Yang sedikit aja pelit, apalagi yang apa? Banyak. Makanya di dalam zakat itu ada infak, ada sedekah. Ibarat orang sholat, Pak, zakat itu sholat fardu. Infak sedekahnya adalah sholat sunnah. Jadi kalau orang itu ngeluarin 2,5% dari 10 juta 250.000, baru yang fardunya saja. Belum ada sunnahnya. Di mana? Berinfak, berbagi yang tidak berbilang. Makanya kata Allah, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang berinfak itu boleh ketika dia dalam keadaan senang, duitnya lagi banyak, lagi bahagia, boleh dia berinfak. Tetapi juga kata Allah, wad-dharra, boleh juga orang berinfak dalam keadaan apa? Lagi tidak bahagia, tidak senang. Boleh sedikit, boleh banyak. Jadi infak itu tidak berbilang. Ya, tidak ada nominalnya. Berapa aja boleh. Apalagi sedekah. Sedekah itu tidak mesti materi. Sedekah itu lebih cenderung imateri, yang bukan materi.
Ya, ketemu sama orang senyum, punya pahala. Jangan ketemu merengut aja ya. Nah, nggak ketahuan salahnya apa itu kita, ya kan? Maka senyum dengan orang sudah bernilaikan apa? Sedekah. Terus membantu membersihkan, umpamanya besok bangun musola, mang duitnya nggak punya, nyumbang juga nggak punya, saya punya apa? Tenaganya, itu juga nilai sedekah. Nah, kalau semua orang itu berlomba-lomba dan mengerti tentang itu, maka pasti ada dalam satu kesempatan yang tidak pernah dia sia-siakan. Ya. Yang kedua, zakat itu artinya an-nama'u wa ziyadatu, bertambah dan berkembang. Itu zakat, sedekah. Jadi yang disedekahin pasti nambah, pasti nambah. Makanya Imam Syafi'i mengatakan apa? Kalau harta yang kita zakati, harta yang kita sedekahkan bagaikan air sumur yang airnya selalu ditimba, maka air itu menjadi apa? Bersih. Tapi kalau ada air sumur yang tidak pernah dia timba, dia ambil, apa aja masuk ke dalam, dedaunan, ranting, binatang, maka air itu menjadi apa? Kotor, hitam dan bau, nggak ada yang mau makan. Yang kedua, harta yang dizakati kata Imam Syafi'i, kalau ibarat sumur itu mata airnya, entuknya banyak. Ya, mata air. Jadi semakin sering ditimba, maka entuknya semakin apa? Deras. Ya, semakin deras, tidak pernah kering. Harta yang kita keluarkan buat infak sedekah, maka dia deras, ngalir terus. Dari mana? Dari mana Allah kasih yang memberikan jalannya. Maka sekali lagi, di bulan Ramadan ini ada satu zakat yang wajib buat kita, yaitu zakat fitrah. Buat apa? Tuhratan lis-shaim. Orang zakat fitrah itu mensucikan puasanya. Yang kedua, tu'matan lil masakin. Zakat fitrah itu adalah memberikan makan kepada orang fakir miskin. Makanya orang zakat fitrah itu malam takbiran beranak, lahir, maka si anak itu udah wajib ngeluarin apa? Zakat. Karena zakat itu, fitrah itu untuk individu. Fitrah itu artinya apa? Berbuka. Ya, berbuka. Jadi kita zakat itu diberikan kepada orang-orang yang supaya pada hari berbuka, tidak ada orang yang berpuasa, hari Idul Fitri, maka mereka merasakan kebahagiaan. Makanya bukan hanya zakat fitri ketika Ramadan itu diikut sertakan juga kepada zakat profesi, ya, zakat mal, zakat-zakat yang lain. Kenapa? Karena dia punya nilai pahala berlipat-lipat yang tidak kita dapatkan di luar bulan Ramadan. Nah, para bapak ibu sekalian, mudah-mudahan ya, tuh ada 3 pekerjaan yang pasti untung dan tidak pernah rugi. Ya, mumpung kita sehat, mumpung kita masih hidup, maka lakukan 3 itu. Baca Quran, jangan tinggalkan sholat, sering-seringlah berinfak, ya, berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Kalau tidak bisa dengan materi, ini kata Nabi nih, dalam diri kita itu ada 360 sambungan. Ini kan begini sambungan nih. Ya, ini kita bisa belok-belok begini, begitu tangan, sikut, ketiak, kaki gitu kan. Itu sambung-sambungan semua tuh. Dalam tubuh kita itu ada berapa? 360 sambungan. Kata Nabi, setiap sambungannya suruh sedekahin. Ya, suruh sedekahin. Nggak nyanggup kita ya. Tapi kata Nabi, cukup kamu lakukan 2 rakaat duha sama pahalanya. Saya kira itu saja Bapak Ibu sekalian ya. Udah dipanggil oleh Allah nih, kita harus berbuka. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mohon maaf. Hadanallahu wa ikum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.